Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bis-sihhati wal afiyati min kulli baliyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun, ila akhir ayat. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, dzikrul anbiya'i minal ibadah. Wa qala aidan inda dzikril awliya'i tanzilur rahmat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, yang mana kita tidak menyangka ulun pada malam hari ini saat ini ada di sini, dan juga pian kada menyangka juga ulun jauh-jauh dari Danau Panggang sampai ke sini. Danau Panggang itu Amuntai, Kabupaten Nusa Utara. Ulun sebisa dengan guru danau Sidi Binti 1, ulun Binti 7. Ulun begini di perubahan Pak juga pada sini sekitar 400 meter, kalau berat tadi 400 meter pada rumah Sidin Danau Panggang. Nama ulun Ahmad Firdaus, digelar dengan Guru Daud karena lagi bahari itu almarhum Kiai Rahmat yang wali mastur itu, yang mana beliau waktu guru Abah Sengkol masih hidup, beliau disuruh biar yang di bawah asam sana naik pada tamu. Itu orangnya ujar Sidin, mudah-mudahan karena orangnya alim, suaranya baik, cuma ada tabuhan keduanya malah gila-gila tak kaya sedikit. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam Bapak Ibu. Jadi salawat salam itu walaupun dia kada maniatkan ke Nabi, tetap ke Nabi juga. Salawat ini Bapak Ibu amaliyah, walaupun dia enggak karena seorang baik, tetap dapat pahala. Kemudian pula ulun mengucapkan terima kasih kepada yang jabatan dan juga Sayyidul Majelis, dan juga ulun sebelumnya minta ridho kepada abah-abah Habib yang hadir dan para ustaz. Ulun berdiri di sini supaya bapak yang di belakang dan ibu yang di sana melihat sesuaikah orangnya lawan di undangan, ya kan? Kalau kebenaran ya itulah. Jadi tadi firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah taala itu tidak ketakutan dan kada duka cita, walaupun beliau dimusuhi, disambati. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, ila akhir ayat tadi kan. Kemudian lagi berhubung ini sudah agak malam, belum kada lewat paling 3 jam. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulun yakin Bapak Ibu
pengajian malam hari ini dicatat oleh malaikat, dinazrah oleh Rasulullah, dan dilihat oleh para wali. Syekh Saman Al-Madani, Datuk kita Datuk Kalampayan, guru kita sekumpul. Kenapa? Dzikrul anbiya'i dengan ibadah, ketika disebut nabi beribadah, ilaihi auliya tasdur rahmah. Yakin ya? Tapi pian-pian sebelum pulang ke pengajian, sebelum pulang ke majelis taklim, pian ada 5 yang pian ingatkan, yang pian tanam sebelum turun dari rumah pian. Yang pertama, niat lillahi ta'ala, tidak ada tujuan yang lain, tidak ada menuju di muka, tidak ada menuju makanannya, tidak ada menuju dihormati, dimuliakan, tidak, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang walaupun alim niatnya ini ada masuk. Yang pertama lillahi ta'ala, tidak ada tujuan yang lain, hanyalah karena Allah. Yang kedua, dalam majelis taklim niatnya menjunjung perintah Allah dan Rasul. Bila karena Allah dan Rasul, siapa lagi dia? Sedangkan semua amal ibadah dia seperti sembahyang usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblat, ada imam atau makmuman atau ada lillahi ta'ala. Adakah ada lillahi ta'ala? Jadi yang pertama niat lillahi ta'ala, yang kedua menjunjung perintah Allah dan Rasul. Ini dicatat supaya hati kita bersih. Karena Allah, innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah ada memandang kepada hati, kepada rupa dan duit-duit ya. Walakin, tetapi Allah memandang hati-hati kita dan amal-amal kita. Yang pertama lillahi ta'ala, yang kedua menjunjung perintah Allah dan Rasul, yang ketiga tolong majelis taklim mengenal cara agama, yang ketiga menghilangkan kebodohan kita. Asalnya kada tahu menjadi tahu, diamalkan pula. Jangan burung atutup tidak dikalakai, maluntuk tidak dipakai. Sallallahu Nabi Muhammad. Jangan tegang bu, jangan tegang, santai aja kita. Kepada gua mamai, santai aja. Coba pian lillahi ta'ala. Karena siapa pian? Yang kedua, menjunjung perintah Allah dan Rasul. Yang ketiga, menghilangkan kebodohan kita. Yang keempat, semata-mata mengharap ridha Allah. Bila Allah kada ridha, siapa nama jadi surga siapa? Kada ada kawannya. Karena ridha Allah di mana adanya, di ridha mama dan abah. Biar menuntut setiap minggu, tapi kita kada taat, kada bakti. Nah, jadi burung itu tetap. Ka majelis taklim tapi di sebelah rumah ada berewan, burung katutup juga. Ka majelis taklim tapi ada bercakap, burung katutup juga. Kaina tulak ke majelis taklim, bulik ke majelis taklim, begending beginian berjalan. Majid, tahu lah bernahnya kan Majid. Kenapa si Anu tuh si Aisyah ketianan sorangan ya? Mulai zaman Nabi Adam sampai orang malam ini, dia ketianan berdua. Beda. Yang ini loh jangan. Ada kan sini lagi di ada. Paling paruh genal akhirnya. Nah, itu Bapak Ibu, dosanya sangat besar. Bapak Ibu. Itu menghilangkan pahala majelis pian. Asalnya pahala pian kayak hitalo, bungkasnya kayak nyor genalnya. Akhirnya bungkas genal, bungkas pada tambahan. Ini Bapak Ibu. Semua ustaz Bapak Ibu banyak mencontohkan yang baik, tapi memberi contoh aja banyak. Tapi mencontohkan ada awal. Banyak. Ustaz banyak mengatakan man sama Ramadan imanan wa ihtisaban tubillahu ta'ala wa ta'akhir. Udang dipadahkan bila puasa itu jangan teh kawanan. Nukar sayur saya tanya muai urang. Ini yang
dipadahkan. Nak mengurangi pahalanya dipadahkan. Beretaan tahu, beretaan kawan amal ma'ruf, tapi nahi mungkar punya nak ada kawan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Seorang ulama yang bernama Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani, beliau berkubur di mana? Di Madinah, di Baqi'. Di dalam manaqib tertulis berhampiran dengan kuburan segala istri Nabi, bujur. Tetapi dengan makam Rasulullah lumayan jauh. Jadi ada di manaqib, di orang dia kubur Nabi itu sama ada jauh, ada lumayan jauh Bapak Ibu, puluhan meter juga. Puluhan meter dari Raudhah ke pintu 59 itu lumayan, lebih setumpang PLN. Kasini ke itu, ke sebelah itu yang jualan jagat. Nah, jadi ketika kita ya kubur sama banyak yang ada tahu, karena di kalangnya banyak ada tahu. Jadi jamaah haji tahun dulu Muhammad Yokola, guru namanya kuburi guru ya, bukan nang jamaah haji, kan pemimpinnya ada tahu juga, pemimpin hajinya ada tahu juga. Ya dulu kita masuk sebelah kanan, di belakang kanan, pindahnya masuk sebelah sini sebelah kiri. Nah, jadi kuburan Cisaman itu bila kita sudah keluar, anak ke itu di ujung sana ada situ yang bersemen itu ditutupnya, itulah makam. Karena kalau kita parah ke sana, kita menghadapinya rohnya ujung. Kenapa? Karena di sana dikuasai oleh orang-orang yang lain dengan kita. Jadi Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Syekh Saman Al-Madani yang dihauli pada hari ini. Beliau punya murid waktu sejaman itu banyak murid, tapi namun kisah ada 4 saja. Yang pertama murid sidin Datuk Kalampayan. Alhamdulillah di Kalimantan Selatan ada seorang wali. Jadi Bapak Ibu sekalian, Datuk Kalampayan itu dari dulu sampai malam ini, dari zaman dulu sampai malam ini, kadeda nang sama aja kadeda begitu Kalampayan alimnya, apalagi nulis hebat. Jadi Bapak Ibu hati-hati berguru, lebih menganggap guru pian lebih hebat daripada Datuk Kalampayan, berarti pian perlu bertobat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Belum betakonan pian dulu. Ulama-ulama pendakwah dan yang alim-alim dan punya karomah, misalkan ulun guru pian, sedangkan ulun juga guru dengan dunia sini dengan abis ngumpul ya. Kalau guru kami Darussalam itu semua hampir 90% duit Kalampayan cucunya, masa tidak hebat daripada itu? Nah, jadi tidak ada Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu sampai sekarang tidak ada lebih hebat daripada Datuk Kalampayan, yang sama yang ada lebih hebat. Apalagi ajaran yang sesat, ininya menganggap gurunya itu kayak Rasulullah. Jangan ya, beda duit 3 juta seorang orang menembus tanah kaplingan di surga, Masya Allah. Ada macam-macam ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keempat mengharap keridhaan Allah. Bila Allah ridho, pian sarwan, pahala dapat, paruh kanyang. Kadang-kadang dapat biasanya sang-sangon itu dari kepala desa, amplop nawajibnya, ya kan? Bisa. Makanya kepala desa mencurah tadi ke sini, nyaman paman getok. Jauhan ini makanya kita bahasa vegetarian gini ya. Yang kelima kita berdoa memohon mudah-mudahan ilmu kita tuntut bermanfaat. Pertama lillahi ta'ala, yang kedua menunjuk perintah Allah dan Rasul, yang ketiga menghilangkan kebodohan kita, yang keempat mengharap ridha Allah, yang kelima mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut, yang kita dengar dari seorang ustaz, dari seorang habaib, dari seorang kiai, dari seorang guru bermanfaat.
apabila bapak ibu kita sudah meninggalan, kita meninggalan sudah generasi ke bawah lagi. Jadi apabila pian hendak anak pian soleh, bila ada gambar artis dan gambar Cristiano Ronaldo, cabut, ganti lawan gambar ulama. Ini ulun pengalaman aja, bukan sok ini. Jadi anak ulun itu umurnya sudah hampir 11 tahun lagian. Jadinya ketika ditakoni ulang jadinya orang Muhammad Rashad sekolah kemana kan masih SD terserah abah tidak SMP aja tidak senang dia tidak terserah abah. Kenapa orang tak boleh? Kenapa dia terserah abah dong? Ulun berdaya anak sekolah lawan kayak Habib Umar kena. Nah, kenapa? Karena gambar Habib Umar, gambar Guru Sampul, gambar itu apa ya? Ada tentang waktunya 4 tahun 5 tahun kita pun itu siapa bah? Itu gambar siapa bah? Ini ulun lah bagi pengalaman belajar dia itu siapa bah? Tuh nak ada tuh orang bayan itu bang bah tuh guru abahnya kayak Guru Sampul kita tulangkan haulan tadi nak itu bang siapa? Itu Habib Umar kayak itu beliau tuh di ini yang bertakun. Kalau pian hendak anak soleh, pian haja tapi kalangger, tapi kamu si taklim, mandi bersimpah, abisnya mamanya ada pakai rudung tuh bener bah. Jangan harap anak pian menjadi soleh. Saya Nabi Muhammad. Karena apa? Ini penting. Karena apabila abahnya itu alim, nah anak belum tentu alim. Belum betakunan pian, anak pian tuh lawas lawan pian kah, bapak-bapak, lawas lawan ibu-ibu kan, lawas lawan mamanya. Kebanyakan anak-anak yang rusak akhlaknya karena nggak masuk narkoba. Kenapa? Karena mamanya memanjakan anaknya. Ketika abahnya menyakiti, mamanya malah wanakan. Itu kebanyakan. Kebanyakan. Jadi juga anak-anak rusak tuh dimanjakan mamanya. Di hati dia kebanyakannya ada beritaan pak. Nah begitu. Buktiakan bagi dulu kan. Buktiakan. Jujur gak deh? 5, 10, 20 menit lebih baik. Cepat tidur lah. Mainan gak bisa pulang kita. Kami tadi mohon maaf lagi lambat kalau orang kami sama pada pusing. Lawas dari jalan gunung. Lalu pusing berdua. Habib Muhammad pusing, ulun pusing untuk ada penolong sementara dulu. Menang mau takkan. Nah, jadi bukan kami kadang nak 4 maulid katanya. Kalau kami 4 maulid, ya kan mendengar aja. Kami sambil nyautunya juga. Apa namanya nih? Nah, kepalanya menjauh. Ini alhamdulillah lumayan sudah. Nah, jadi bapak ibu, iya ini orang-orangnya nunggu tulisan di undangan Ahmad Firdausi ulun. Nah, itu bakal di Nopanggang aja itu udah debat. Bila ada guru Daud, pian di Nopanggang 3 kecamatan di Nopanggang. Betapun di polisi kah, di TNI kah, di ustad kah, kiai kah, kepala desa kah, tahu saudara ulun. Karena ulun ini orangnya panjalan, lawan banyak si kawan. Nah, kita tahu kan ulun. Cuma pihak menambil itu kepada dulu. Ada sehari kah 2 hari kah kami tuh anak ada nawan misalnya bisa. Kalau pin langsung aja bisa ada tamu. Karena lu bila habis asar tuh bisa kemana-mana lah jalan-jalan. Bila malam ke maghrib ada. Tapi Muhammad sih tahu dia kira ulun jam berapa ada. Nah, itu belum ada baik bulan. Nah jadi Syekh Saman Al-Madani itu seorang wali. Jadi maulid sidin yang pertama Datuk Kalampayan, yang kedua Syekh Abdul Wahab Bugis yang berkubur di Tongkaran, yang ketiga Syekh Abdul Salam Palembang, yang keempat Abdul Rahman Al-Misri, Syekh Abdul Rahman orang Mesir. Waktu itu bapaknya nak bulikan ada guru orang nak bulik Datuk Kalampayan tuh lawan Syekh Saman itu beda umur 10 tahun. Tapi namanya orang alim luar biasa, Syekh Saman Al-Madani berguru Datuk Kalampayan kepada Syekh Saman Al-Madani.
Lalu pada ketika itu dites, kan orang lulus kelas 6 kan diuji lah, dites lah, nah dites. Cuma ulun lah, walau alam lah nang mana orang cuma ulun sampai antara Syekh Abdul Rahman Misri, Syekh Abdul Wahab Bugis, dan Syekh Abdul Samad Malimbang. Itu diuji berdahulu nanti tiga nih, dari orang yang Ampar. Dia lah diampar sajadah diampar. La ilaha illallah, hilang. Jadi api begulung, tapi apinya kada menghangitannya saja deh. Sudah itu orang bayar berubah ulang, timbul ulang wujud. Suruh lagi yang kedua, antara tiga kan. La ilaha illallah, hilang ulang menjadi ulang angin. Udah sudah gitu. Api angin yang ketiga, la ilaha illallah, hilang pulang jadi bayu, tapi kada besar saja dia. Sudah itu apa ya? Jadi Syekh Ahmad ini, Syekh Arsyad Al-Banjari. Ketika kini di Ramayana, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kada hilang, tapi dijepai tangan kada kawa. Nih ada dijepai ada. Disinilah Datuk kita, Datuk Kalampayan yang dijadikan khalifah, nah bisa mengumpulkan antara syariat 50% dan hakikat 50%. Yang lain tadi 75 hakikat, 25 syariat. Lalu hilang pengetahuan kuburnya mana-mana kan? Orang yang tahu. Lihat Datuk Kalampayan. Orang luar negeri kita tahu ini Syekh Arsyad. Tapi kalau saya bersama tahu lebih lah. Tahu itu Malimbang, mana tahu nama kuburnya. Kita Abdul Rahman Misri lah. Nah, tahu namanya. Nah, jadi kita beruntung adanya Datuk kita, Datuk Kalampayan yang ada di Kalimantan Selatan, andanya di Kabupaten Banjar di Martapura. Nah, jadi di sini jauh tadi jangankan hebat daripada Datuk yang sama yang ada. Nah, karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu Bapak Ibu kan ada di akhir zaman itu bertambah. Karena di situ apa? Allah Ta'ala mengambil ilmu di muka bumi, biqabdil ulama, di tafsir itu ay bimautil ulama, dengan meninggalnya para alim ulama. 27 menit dah, 3 menit lagi insyaallah. Nah, jadi Bapak Ibu yang pertama tadi niat lillahi ta'ala, para pihak ingat doa yang penting lillahi ta'ala deh. Jangan minta sambat ke majelis, jangan minta ini, minta itu, dan segala ustaz juga. Bila sarwan tadi anaknya dibunuh, jangan sakit hati. Bila sakit hati, aku jangan tahu dia para ayah sarwan, hilang pahala dia, hilang. Mabongasnya dia guru. Kita hidup ini Bapak Ibu, di ketika kita dipuji manusia, ketika kita mempunyai harta, duit banyak, emas sesembaran banyak, tanah banyak, toko banyak, mobil mewah, rumah megah, semuanya adalah jasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal Nabi Muhammad yang berhinak jadi jasa Nabi. Mampiankah lagi ibu? Kayak naik pulang gue kita. Apabila pulang pertemuan, Uluni gue datang di Banjar kemarin itu pelatihan malam semalaman berangkat lagi ke sini. Nah ini kita ibadah datang ini masih banyak lagi acara ke Puruk Tahu belum, ke Samanta belum.
panjang lagi perjalanan. Doakan ya lah mudah-mudahan sehat walafiat ya, dan jangan didoakan bini dua, jangan kalau kabul untuk ini berlumpang lagi. Allahu akbar, sallallahu Nabi Muhammad. 29 menit. Nah, jadi Bapak Ibu, ulun ada malam ini pertama tadi kan kalau kita bersalawat, kita yakin salawat pian sampai kepada Nabi di Madinah dan didengar oleh para malaikat di langit. Yang kedua, pian tanamkannya yang pertama lillahi ta'ala, itu jadi yang pertama. Nah, perlu diingat niat itu, karena innamal a'malu binniyat. Bila tidak ada niat, kada dapat apa-apa. Kemudian lagi Bapak Ibu, ini ada amalan yang diberi oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Asyadili. Ini guru beliau ini, gurunya Habib Muhammad. Ulun alhamdulillah di 22 September 2019 kemarin alhamdulillah sempat bersalaman dan memeluk guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz, alhamdulillah. Nah, jadi mulai disitulah ulun nih nang pucuk-pucuk, nang kunyuk-kunyuk nih. Jadi Bapak Ibu, ulun awal dakwah tahun 2019 awal 2020 Januari Februari habis sekolah sokpol. Di situ ulun biar dari kiri pangi kan bakal utuh dari kiri pangi dulu ke situ 56 pal sampai ke Pelabuhan untuk pulang kurang lebih jamnya pas kakak ini malamnya. Bagian ada di bawah orang ulun mata cagar dalam hati, aku nih kayak ini berdakwah kayak Nabi dulu. Nah, ingat biar kawan Nabi. Jadi ulun alhamdulillah biar bukan tak ingat Nabi ini dulu. Ulun alhamdulillah selama 2 tahun sudah 7 kali deh berangkat umroh. Alhamdulillah gratis terus. Nah, mudahan biar kau berdatang umrohan dia. Empat ulun aja kita. Nyopian duitnya. Ada yang mau bayar gratis. Ya ulun. Nabi anak bayi ulun umroh untuk orang guru ini Bombay. Jadi kita guru ini insyaallah baca diri ya sekarang betul kita masih. Nah, jadi kita berdoa mudah-mudahan kita jangan dimatikan sebelum ziarah ke makam Nabi dan sembahyang di Raudhah, di samping makam Nabi, di samping mimbar Nabi, di samping mihrab Nabi. Ulun alhamdulillah kalau kita hitung lagi, ulun alhamdulillah di kawan di Madinah, kawah ulun sampai Jumat di Raudhah suah, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, biar bila sudah bersembahyang, bila pian hendak kayaknya titian sekadar mustaqim itu 2 kilan aja lagi amalannya. Setiap setelah saya sembahyang fardu jangan diubah dari istiar Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ilahan wahidan wa la munsahidan la ma'budu siwa wa man muslimun 4 kali hanya boleh. Nah, setelah sembahyang, jadi pian sembahyang itu menghadap Baitullah kan. Nah, kita sedikit menyinggung kepikir lah. Jadi ketika pian sembahyang, nah kan bayangkan, nah ini para imam-imam ini penting belajar. Nah, ketika pian subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kenapa? Ini ada juga assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang kada beda Baitullah. Kenapa? Karena kita sembahyang menghadap Baitullah. Jadi bila kita sembahyang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Baitullah dan Hajar Aswad itu kita beri salam, ini akan mengambil kita yang kita akan dapat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, kita selamat berada. Makanya kalau kita hendak menuju Hajar Aswad, beri salam dari janjinya. Ada orang alhamdulillah.
cak sudah menjaswat sama sampai utas ulun ini. Nah ini kan berkah alhamdulillah. Nah ulun sopokan duit pulang duit nggak ada duit cina. Duit ulun sopokan pulang ke Haji Aswad. Tapi bila kita pulang ke Makkah berapapun habis duit jangan sampai mengatakan enggak. Aku tak langsung mana kita jangan sampai. Insya Allah ulun nih imbah pulang umrah tanggal 4 Oktober 2022 tanggal 10 2022 Oktober diberi ulang mobil sebuah dia julungi sebuah di lengan. Jadi pian bila ada seorang aku mulah rumah dulu hanya mau umrah aku anak ini hanya mau umrah. Umrah itu Bapak Ibu ketika kita umrah, ketika kita menaik Baitullah, ketika berdoa di makam Nabi, masuk di Raudhah, semua usaha yang akan terbuka. Semua usaha terbuka. Ini contohnya 7 kali turun ke Mekah Rp1.000 kali suara duit. Artinya apa? Orang mengamalkan. Kayak Nabi anak pengamalannya ini kita kasih bukan Nabi. Contoh enggak dia? Nah 4 menit nah. Serang aja lah. Nah, jadi tadi la ilaha illallah la syarikalah ilahan wahidan wa la mancidan wa la muslim. Kenapa ayat 4 kali? Dan juga barang siapa mengamalkan surah Al-Ikhlas setelah sembahyang subuh maka akan dipelihara seharian. Bila mengamalkan sembahyang surah Al-Ikhlas hingga asar 10 kali maka dia akan dipelihara semalaman. Nah, jadi sampai subuh Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmu ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Itu pesan itu dari Syekh Samadul Madani. Tadi kan sudah kita ini kan wasiat. Nah dan karamat ulang lah. Karamat Syekh Samadul Madani itu kenapa tadi bilang karamat kita tak ulang-ulang karamatnya insyaallah semenit aja sampai insyaallah. Jadi karamat itu ada suatu ulama namanya Syekh Idris ya Allah yang guru yang kena liga itu Pak Muhammad Saleh siapa ini beliau adalah Muhammad Syekh Muhammad Badar. Nah atakali ada Syekh Idris atakali nah 20 detik dan 40 detik lagi tahu sih kan di waktu orang tahu ujian kalau orang belum melihat pada ketika itu beliau hendak berhilang kah saya sama minta amalan dulu minta amalan bang nah supaya ini ijazah sambut itu sebenarnya macam sambut nama aku 3 kali mau nangi pulang nang apa juga lah sebut nama aku 3 kali nang apa pulang ya amalannya udah nih biasanya saya bisa tak kali ini ijazah sambut nih bisa tak kali kamu diingatkan kapal ke mana karam tadi siapa gerak kita sampai bahasanya kayak tadi bahasa kita lah kayak bukan kayak itu pun yang bukan belum main gitu sih diulun belum main kan ingat kan nyawa siapa nanya nyawa iya deh ketika nang wiga kapal hampir pakai dapat di karang aja Pak disebut nama Allah 3 kali ya saman ya Mahdi melihat 2 orang berjubah putih saya memegang sebelah kiri dan saya memegang sebelah kanan kapalnya lalu selamat lalu langsung tersungkur si Idris Atakali tadi mencium betisnya Syekh ini cukuplah guruku cukuplah sudah ilmu penampilan ajarkan lalu Syekh Idris Atakali tadi suruh murid sama murid berhubung Syekh Idris boleh lalu ulun bertantai juga boleh. Nah sampai di sini udah sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru